Benar-benar saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News. Informasi pertama datang dari Presiden Joko Widodo yang meminta pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilu yang disebut banyak kecurangan. Presiden meminta semua pihak yang mengetahui kecurangan pada pemilu 2024 agar mengikuti prosedur pelaporan yang tersedia, yaitu melalui Bawaslu ataupun maju ke Mahkamah Konstitusi. Presiden Jokowi pada Kamis 15 Februari 2024 juga menilai semua pihak di tempat pemungutan suara atau TPS telah melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya ada saksi dari partai politik dan calon legislatif di setiap TPS. Kemudian TPS juga dijaga ketat oleh pihak keamanan. Seandainya tidak bisa terselesaikan, Jokowi mengatakan bahwa ada prosedur pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2024. Selain itu, Presiden Jokowi juga tampak tersenyum ketika awak media menanyai pendapat soal unggulnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Namun Jokowi meminta agar masyarakat sabar dan menunggu hasil Pilpres 2024 resmi dari KPU, meskipun hasil hitung cepat menggunakan metode ilmiah. Jokowi juga terang-terangan mengaku sudah memberikan selamat kepada pasangan calon Prabowo Gibran. Bahkan ada pertemuan antara dia beserta paslon nomor 2 serta satu orang lainnya yang dirahasiakan. Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di-upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Pak, banyak masyarakat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut tidak perlu berteriak pemilu curang. Hasto mengatakan pernyataan bahwa adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 merupakan sebuah sikap normatif. Ia merasa seruan Jokowi yang meminta setiap pihak melaporkan langsung kecurangan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terlalu kaku, sebab menurutnya kecurangan yang dilakukan ada secara masif. Hasto juga menyebut pada praktiknya di lapangan memang terjadi berbagai dugaan kecurangan seperti kepala desa dimobilisasi hingga ancaman. Sehingga independensi dari lembaga pengawas pemilu akhirnya diragukan masyarakat. Karenanya Hasto menegaskan saat ini kelompok masyarakat melakukan pengawasan. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat agar melaporkan bentuk kecurangan secara langsung dengan proses hukum yang ada, yaitu bisa melalui Badan Pengawas Pemilu ataupun Mahkamah Konstitusi jika memang memiliki bukti-bukti yang kuat dan bila tidak puas dengan hasil pemilu 2024. Ya, itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi kemudian mendapatkan ancaman pelanggaran-pelanggaran nyata, itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu. Maka sekarang ini rakyatlah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok pro-demokrasi menjadi pengawas, dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik
itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama. Ya. Tribuners Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta sejumlah pihak tidak hanya teriak-teriak terjadi kecurangan pada pemilu 2024. Ari pada Kamis 15 Februari kemarin mengatakan, tanpa diimbau Presiden Jokowi pun pihaknya akan melaporkan jika ada temuan kecurangan pada pemilu tahun ini. Dia meminta Presiden Jokowi tidak perlu khawatir, sebab Timnas Amin bakal membuktikan dugaan kecurangan pemilu 2024 sesuai mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dia pun tak menampik pihaknya pesimis, berbagai laporan dugaan kecurangan akan ditangani serius oleh pihak berwenang. Ari turut mengungkit pada kasus-kasus yang pernah dilaporkan ke KPU atau Bawaslu. Dia mengatakan pernyataan dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh Timnas Amin sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zulfa juga mengimbau kepada seluruh relawan, saksi dan pendukung Anies Caimin, serta seluruh masyarakat yang concern terhadap pemilu berintegritas, jujur, dan adil untuk mengawal suara dan mengumpulkan serta inventarisasi seluruh pelanggaran yang ditemukan dari sebelum, saat, dan setelah pencoblosan. Menurutnya, pengawalan suara masih perlu dilakukan karena Timnas Amin menemukan indikasi ada benang merah kecurangan antara sebelum, saat, dan setelah pencoblosan. Bahkan menurut dia, pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis. Memang prosesnya itu sebetulnya tanpa Pak Presiden sampaikan juga kita akan lakukan. Ya, karena itu sudah proses baku. Namun menjadi persoalan penting adalah sekarang ini pertanggungjawaban kita ke publik, seperti katakan Pak Dirman. Ini suara rakyat. Rakyat harus tahu mekanisme ini ada masalah. Proses di lapangan, proses di sebelum Pilpres, pada masa Pilpres dan setelah Pilpres, banyak sekali masalah. Rakyat harus tahu. Karena kenapa? Kalau mereka tidak tahu, lalu mereka menjadi akan kecewa dengan hasil yang didapatkan nanti. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dirman, ini adalah tanggung jawab kita ke publik, dan itu kewajiban kami untuk menyampaikan. Dan Pak Presiden gak usah khawatir, kami juga akan tetap lakukan itu, walaupun kami sebetulnya juga pesimis untuk melakukan itu. Karena kita tahu Bawaslu, KPU selama ini laporan-laporan kita susah ditanggapi, tapi itu akan kami lakukan. Tapi rakyat harus tahu dan masyarakat juga harus mengerti dan memahami kondisi ini. Memang prosesnya itu sebetulnya tanpa Pak Presiden sampaikan juga kita. Juru bicara Timnas Amin, Mardhani Alisera meminta Presiden Jokowi tidak memperkeruh suasana dengan buru-buru berkomentar terkait hasil pemilihan Presiden 2024. Baginya, Jokowi tidak perlu mengaku sudah memberikan ucapan selamat kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang unggul berdasarkan hitung cepat. Ia menyampaikan Jokowi mestinya memahami bahwa ada banyak pihak yang sensitif saat ini soal sikap politiknya. Apalagi Gibran merupakan anak sulungnya yang terlibat langsung pada kontestasi elektoral saat ini. Mestinya mantan wali kota Solo tersebut bersikap sebagai negarawan dengan tidak memicu amarah dari pihak yang merasa kontestasi berjalan tak adil. Mardhani lantas meminta Jokowi untuk menahan diri sampai KPU menyatakan hasil resmi pemungutan suara. Dia menekankan agar Presiden tidak angkat bicara terlalu jauh dan mematuhi ketentuan penghitungan suara yang tersemat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana proses penghitungan suara dilakukan bertahap oleh KPU. Diketahui Jokowi juga mengaku sudah bertemu langsung dengan Prabowo dan Gibran untuk memberikan selamat pada Rabu malam. Pertemuan tersebut terjadi dengan satu orang lainnya yang identitasnya dirahasiakan.
Demikian informasi saat ini, namun kami akan terus mengupdate informasi seputar dengan pemilu dan pilpres selanjutnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.